sirkulasi terus, yang ketahan di radiator itu dia tidak lama. Karet perapat, Pak. Ya. Karet perapat ini sini separuh udah lepas. Hilang ya? Hilang. Mas, saya itu nggak pernah namanya overheat. Tuh. Tapi kok tahu-tahu air itu bisa sering berkurang. Nggak ada termostat itu berarti panasnya itu dia merata cepat. Nah, berarti ini salah satu jawaban dari banyak pertanyaan yang menyebutkan ini nggak ada gunanya kok, lepas aja nggak apa-apa. Head nggak melengkung tapi jebol gasketnya bisa. Kita refresh kembali pelajaran yang sudah kita pelajari. Ya, di sini ada termostat, teman-teman. Ini Pak Taufik memiliki termostat yang tadi sudah kita bincangkan ya. Termostat itu dia bukanya di 82 derajat. Ya, telat-telatnya itu 2 derajat setelahnya. Jadi dengan menggunakan alat ukur termometer, itu kan nggak semua termometer akurat, Pak. Iya, betul. Nah, kebanyakan termometer itu 84 itu ini udah buka. Tapi di sini Pak Taufik, masalahnya adalah antara pintu dengan rumahnya, pintu yang tengah ini dengan rumahnya ini kan ada karet perapat, Pak. Ya. Karet perapat ini sini separuh udah lepas. Hilang ya? Hilang. Nah, kekhawatiran kita adalah karet ini nanti apabila dia terlepas, kemudian tersirkulasi, itu akan membuat radiator mampet. Oke, betul. Sehingga ini diganti ya Pak Taufik. Diganti. Kemudian yang berikutnya, ini ada ini water, parah lagi, lucu nih. Water control valve dia buka di 95 sampai 96 ya. Ini di 95. Ini dia dibolong, teman-teman. Berarti buka terus. Sehingga harapannya dari si perakit mobil ini atau profesor mobil ini mobil kan kalau misalnya dia sudah 82 derajat posisinya kan di bawah, Pak. Di bawah nih. Nah, ini bawah, ini di atas. Ya, betul. Yang di bawah ini adalah yang masuk ke dalam mesin. Yang di atas ini adalah yang keluar ke radiator. Yang akan ke radiator. Okay. Nah, harapannya di 82 derajat itu tuh dia ada air segar dari radiator masuk ke dalam mesin. Betul. Masuk ke dalam mesin, kemudian yang dari mesin jangan buru-buru buka masuk ke radiator. Oke. Meskipun dia tetap bisa masuk, Pak, karena di sini ada lubang. Ini ada lubang dan ini posisinya harus di atas. Kalau lubang ini dia ada di bawah, nah ini bisa bahaya. Karena air itu tadi cenderung nggak bisa lewat. Ya mungkin hukum air apa ya, dimana yang panas itu mungkin dia akan mental ke atas. Ya toh? Kalau kita merebus air itu kan yang panas paling bawah itu kan dia kan akan mubal ke atas. Yang atas akan turun ke bawah. Betul. Nanti nggak lewat-lewat itu ya. Nah, itu nggak lewat-lewat. Intinya kayak gitu mungkin ya. Nah, ketika dia sirkulasi itu tetap sirkulasi, tapi dengan kondisi yang sedikit. Nah, kalau kayak gini dia kan bolong, Pak. Betul. Akhirnya dia sirkulasi semua. Sirkulasi terus, yang ketahan di radiator itu dia tidak lama. Kenapa digunakan water control valve ini? Tujuannya adalah mengkontrol air itu supaya dia tertahan. Jadi kalau dia belum buka 96 derajat, maka si air yang ada di radiator itu masih tetap didinginkan di dalam sana. Seperti itu. Masih tetap didinginkan di radiator dengan bantuan udara dari mobil berjalan. Jadi kalau ini dibolong, Mas, sirkulasi terus. Iya, sirkulasi dan otomatis di radiator itu nggak terlalu dingin berarti. Yang di radiator ketika dia kondisi jalan itu dia kurang lama didinginkannya di situ. Airnya. Akhirnya apa? Si air ini yang ada di sistem pendinginan itu dia turunnya lama. Karena kejebak di radiatornya nggak begitu lama. Dia langsung sirkulasi lagi. Akhirnya termostatnya buka terus. Ininya buka terus, ya pasti buka sih ya. Kalau udah di atas 82 pasti buka. Akhirnya yang terjadi adalah si air itu tadi tidak lama didinginkan di radiator. Akhirnya panasnya itu berlebih, efeknya tadi yang 7 tahun yang lalu dialami oleh Pak Taufik. Berarti ini pengaruh dari ini dong berarti, Mas? Bisa jadi, Pak. Atau mungkin ininya macet ketika itu. Dia nggak buka. Nah, itu juga bisa. Makanya orang berpikir, wah kok ini termostat ngapain dikasih 2 sih, ngerepotin orang kayak. Akhirnya dijebol 1. Kayak gitu. Nah, berarti ini salah satu jawaban dari banyak pertanyaan yang menyebutkan ini nggak ada gunanya kok, lepas aja nggak apa-apa. Nah, ini buktinya mobil Serena ini yang tadi udah dilepas ya. Iya, udah dilepas nih. Ini dilepas, tidak pernah overheat cuma 7 tahun yang lalu. Tapi tiba-tiba ada air yang lolos ke ini ruang bakar. Betul. Jadi terbantahkan, Pak. Iya, terbantahkan sobat Pedia. Jadi bukan karena
negeri kita ini udaranya tropis ya. Iya, kan ada yang ngomong kan ya, gitu, Mas. betul. Oh, ini kita tropis kok, nggak usah dipakai. Nggak usah dipakai. bukan seperti itu. Nah, begitu Sobat Apedia. Ya. Nah, Mas Ardi, ini masih tentang pelajaran termostat. Nah, kan katanya Mas, udara kalau di Eropa nih ya, udara luar kan dingin. Ya, kalau di Indonesia kan tropis, udara luar juga panas. Nah, nggak ada gunanya udara pengaturan air di dalam mesin yang digunakan termostat. Itu bagaimana menurut Mas Ardi? Ya nggak juga sih, karena yang bikin panas itu kan mesinnya Pak, bukan udaranya. Nah, tuh Sobat Apedia, bukan mesinnya. Udara luarnya yang bikin panas, mesinnya yang bikin panas. Mesinnya yang bikin panas. Jadi termostat itu ya penting dipasang karena untuk tadi menjaga sirkulasi. Karena gini, nggak ada termostat itu berarti panasnya itu dia merata cepat. Turunnya lama. Merata cepat, turunnya lama. Turunnya lama karena air yang kejebak di dalam radiator itu menjadi sedikit. Artinya kalau air yang di dalam radiator ini terjebaknya sedikit ya, air radiator itu cuma buat seperti bukan terminal, Pak. Iya. Jadi nggak ngetem di situ dia. Harusnya dia ngetem ya? Harusnya ngetem, ngambil penumpang, Pak. Nggak, harusnya dia terjebak di radiator, kemudian dia mampu dilepaskan dari bantuan udara dari luar maupun ketika motor fan hidup. Kayak gitu kan, ketika mobil itu kondisinya belum sampai 80, tadi kan saya katakan mobil itu kebanyakan ya motor fan yang menggunakan elektrik, bukan yang konvensional, Pak. Kalau yang konvensional itu mungkin kalau mobil-mobil lama atau mobil diesel itu menggunakan viscofan. Oh iya, viscofan itu dia selalu nyala. Kalau selalu nyala itu rata-rata untuk airnya yang ada di sistem mesin itu kebanyakan di bawah 90 derajat. Sangat jarang sekali di atas 90 derajat. Tapi untuk yang mobil-mobil menggunakan electric fan, itu dia 97 derajat itu baru nyala fan-nya. Nah, tapi fan ini kan nyala bukan hanya dipicu oleh satu sensor saja, yaitu sensor namanya ECT, Engine Coolant Temperature. Tapi juga ada dari regulator pressure sensor, Pak, yang ada di sistem kondensor. Kondensor AC ya? Kalau di sini di Serena ini sebelah sini, Pak. Nah, ini di sini ada apa namanya reservoir dryer. Itu biasanya kebanyakan sensornya itu ada di situ. Dia untuk mengetahui seberapa besar tekanan freonnya. Nah, kalau freonnya itu dia tekanannya itu mampu membuat on si RPS ini tadi, regulator pressure sensor ini tadi, maka dia motor fan akan nyala. Nah, ketika motor fan nyala itu kan secara pasti dia akan membantu melepaskan panas yang ada di radiator. Nah, kalau nggak ada termostatnya itu tadi, otomatis dia akan cuma ngalir aja, Pak. Dia nggak tertahan di situ, nggak ada yang mengkontrol valve di sana. Akhirnya air yang harusnya dia terjebak di dalam radiator tidak terjebak di radiator dan dia terus sirkulasi. Akhirnya dingin itu semakin lama. Harusnya dia bisa lebih cepat mendinginkan air yang ada di sistem pendinginan, itu menjadi semakin lama. Seperti itu, Pak. Jadi penting termostat dan juga WCV itu dipasang. Baik. Nah, ini kalau kita lihat di sini harus diganti, Mas. 2 berarti ini ya? Ya, ganti 2, Pak. Satu piece-nya ini kurang lebih harganya 230 sampai dengan hampir 400.000. 400.000. Nah, ini yang diganti cuma ini aja berarti ya? Tidak sampai ininya? Oh, enggak. Kalau mau diganti ininya enggak apa-apa. Tapi enggak perlu, Pak. Enggak perlu. Di sini yang namanya ini ya, engine coolant temperature ya. Engine coolant temperature itu yang membaca di sini, Pak. Suhu air. Ya, suhu air. Nah, kalau ada udara yang kejebak kayak tadi misalnya dari ruang bakar, itu ada kebocoran udara, itu biasa kejebak di sini, Pak. Ini si udara itu, ini kan ini udara ngumpet di sini. Kalau udara ngumpet di sini, maka ini kan panasnya berlebih. Karena udah bukan lagi air yang dibaca, tapi ada udaranya. Makanya dia cenderung meningkat. Tapi kebanyakan sih kalau udah udaranya kejebak, biasanya udara itu akan semakin tinggi suhunya dibandingkan dengan airnya. Kayak gitu, Pak. Nah, makanya ketika ini kan sampling air yang dibaca itu kan bukan pada intinya mesin sebenarnya, tapi di area outputnya dari keluarnya dari, kalau tidak tadi kita melihat di arah sana, ini kondisinya ini posisinya ada di head cylinder head ya. Jadi air yang ada di water jacket tadi itu kan sebenarnya paling panasnya di situ, Pak. Karena dia yang mendinginkan si ruang bakar. Area bermainnya piston.
water jacket itu. Nah, itu setelah itu kan keluarnya ke sini. Sebenarnya titik paling panas itu ada di situ, tapi ini sudah mewakili yang ada di dalam water jacket tadi. Baik, Mas Ardi, ini pertanyaan terakhir nih. Dan mungkin jawabannya seperti apa saya nggak tahu ya. Pertanyaannya gini, mobil tidak pernah muncul apa? Overheat. Overheat ya. Tidak pernah overheat, tapi air nyebrang ke ya, itu bisa terjadi. Makanya sering ada orang curhat ke kami itu, pengguna mobil curhat, Mas, saya itu nggak pernah namanya overheat. Tapi kok tahu-tahu bisa air itu bisa sering berkurang. Nah, pertama itu tadi, yang dibaca itu adalah hanya sampling dari intinya panas. Kan nggak mungkin ini engine coolant temperatur itu ditaruh di ruang bakar. Nggak mungkin. Jadi ini hanya sampling yang keluar dari water jacket. Sementara di water jacket itu kan dia kan tersirkulasi ya antara air baru, kemudian belum tentu air baru itu muter dulu di sana. Tapi bisa jadi air baru itu yang dari radiator itu tadi, meskipun posisinya di sana ya, itu bisa langsung masuk ke sini, Pak. Jadi nggak harus turun ke bawah dulu, ngobrak-ngabrik atau mendinginkan semua keseluruhan yang ada di water jacket, itu nggak mungkin. Akhirnya kan langsung keluar. Nah, itu yang dibaca sini kan hanya sampling saja. Makanya ketika mobil itu bermasalah, misalnya gini, terjadi kebocoran radiator, itu nggak boleh dianggap remeh. Meskipun temperatur nggak naik, tapi di sana ada udara yang kejebak. Nah, udara yang kejebak apabila masuk ke water jacket tadi, kemudian ke cylinder head, itu kan mengakibatkan pemuaian nggak merata, Pak. Nah, pemuaian yang nggak merata ini yang bisa mengakibatkan kelengkungan di cylinder head. Meskipun di sini terbaca tidak panas, tapi kalau di sana tidak panasnya dalam artian overheat ya, Pak ya. Dalam artian sampai ampere ini indikator panasnya itu sampai naik, tapi kan di sana ada udaranya, Pak. Kalau misalnya radiatornya itu tadi bocor, kemudian udara kayak Pak Taufik yang dulu upper tanknya bocor, itu kan kalau bocor dia keluar, maka terjadi perpindahan zat antara air sama udara. Akhirnya udaranya masuk ke dalam sistem pendinginan yang ada di mesin, mengakibatkan pemuaian tidak merata antara si udara yang kejebak dengan air yang ada di sana. Kan tentu mengalami perbedaan suhu. Nah, itu bisa mengakibatkan kelengkungan cylinder head. Meskipun dia nggak overheat, tapi kalau di sistemnya itu ada kebocoran, itu bisa saja berpotensi terhadap kelengkungan cylinder head. Nah, berarti Mas, kalau terjadi tadi, yang pertama saya pernah kasus motor fan mati. Nah, tengah jalan diganti. Nah, terus yang kedua pernah bocor ini. Upper tank. Ya, diganti, radiatornya juga diganti. Nah, kan waktu itu normal aja. Ya, siap. Ketika motor fan ini mati, pasti overheat terjadi, Pak. Ya, betul. Motor fan mati itu pasti overheat terjadi. Tapi kalau upper tank bocor itu belum tentu terjadi overheat. Yang tadi saya bilang ya, kalau dia udara palsu itu masuk, kan nggak semuanya kebaca di sini, Pak. Kayak gitu. Dan nggak semua sampling itu samplingnya itu nggak mungkin semuanya kebaca untuk menjadi overheat. Tapi kalau si motor fan-nya mati, berarti kan dari radiatornya masalah udah nggak mampu mendinginkan. Betul. Akhirnya panasnya air itu kan sampai keseluruhan ya, bisa dibilang hampir keseluruhannya. Nah, itu bisa mengakibatkan ininya ampernya itu naik karena itu tadi, karena seragam semua udah panas. Semua udah panas. Nah, tadi Pak Taufik bilang kalau misalnya apa tadi pertanyaannya? Enggak, kan waktu habis selesai diganti ya, air tidak ada nyusut, normal-normal saja. Ya, gitu. Betul. Tadi kita kembali di awal yang kita sudah jelaskan bahwasanya pemuaian tidak merata itu bisa terjadi di head, tapi selama gasketnya masih aman, itu dia tidak mampu membuat si air nyebrang ke ke ruang bakar. Jadi kalau airnya udah nyebrang ke ruang bakar itu maka akan menimbulkan kekurangan volume air. Nah, kalau volume airnya itu udah berkurang, kemudian dia tidak terpantau, nah itu makin menjadi, Pak. Karena apa? Airnya kurang, pasti akan ada udara yang masuk semakin banyak. Akhirnya kelengkungannya semakin besar. Pemuaian tidak merata itu semakin besar. Seperti itu. Nah, terus apa, Mas, yang harus dilakukan oleh Sobat HPD apabila menemukan kasus yang hampir mirip dengan mobil Pak Taufik nih? Tentu saja ketika pertolongan pertama pada waktu motor van itu tadi mati dan kita baru sadar ketika itu mobil itu langsung overheat, maka wajib matikan mesin, Pak. Wajib. Karena dengan mematikan mesin itu ya cukup tidak memperparah keadaannya. Karena kalau misalnya
nggak apa-apa lah, tak geladak dulu. Geladak itu apa ya? Tak paksa sampai jalan ke rumah atau sampai kemana gitu ya? Ya, minggir dulu lah, misalnya sampai exit tol lah. Nah itu sebenarnya eman-eman. Karena eman-emannya adalah kita nggak tahu apakah dengan kondisi overheat itu airnya berkurangnya banyak, ataukah hanya motor fan-nya saja yang mati. Dan biasanya motor fan mati itu tidak mengakibatkan overheat ketika di jalan lancar. Oh iya, macet biasanya. Macet biasanya. Nah kalau udah macet itu berarti kan kecepatan rendah. Itu kan berarti kan harus segera ditepikan kendaraan kemudian dimatikan mesin. Kayak gitu. Wah, berarti saya menggunakan cara yang salah Mas Ardi. Ini begini Sobat AHPedia, waktu belum ada AHPedia kayak gini salah gitu ya. Pada saat overheat Mas, saya cuma matikan AC, tapi tidak jalan. Memang ampernya jadi turun. Oh iya. Tapi air kan berkurang. Air berkurang. Benar. Nah, berarti salah ya? Ya kurang benar Pak. Kurang benar. Kurang benar. Kurang benar. Ya sorry itu Pak. Jadi ya yang harus dilakukan pertama adalah itu tadi. Pertama matikan mesin. Tepikan dulu, matikan mesin. Nanti kalau memang benar-benar mesin itu udah dingin, starter mobil kemudian jalan lagi nggak ada masalah. Oh, bukan jadi, malah hanya mematikan AC jalan gitu ya? Bukan hanya mematikan AC. Memang AC itu sedikit banyak berpengaruh terhadap panasnya mesin karena AC dengan radiator itu nempel. Nah, ketika AC itu dioperasionalkan, tentu panasnya dari kondensor itu sangat panas, Pak. Kondensor itu kalau kita bisa pegang itu mungkin ya pasti temperaturnya bisa di atas 40 lah. Nah, itu kalau dia mengkontaminasi di area radiator tentu menambah panas. Kalau motor fan-nya nggak hidup, akhirnya pelepasan panas di area radiator itu jadi jelek. Ya memang mematikan AC itu paling nggak ada satu di antara dua benda ini yang tidak menambah panas, ya gitu. Tapi itu kan kalau itu udah terjadi overheat, itu udah tidak baik-baik saja di dalam sistem pendinginannya. Kayak gitu Pak Taufik. Berarti ya, air sudah berkurang dalam mesin Mas ya? Betul, sebenarnya kalau berkurangnya itu tadi Pak tergantung gasketnya. Kan head itu melengkung, belum tentu si gasketnya itu tadi tidak merapatkan. Jadi kalau silinder head melengkung, gasket ini fungsinya merapatkan Pak. Betul. Merapatkan sesuatu celah dari dua belah benda. Kalau misalnya si headnya rata, bloknya rata, tentu gasketnya pasti akan terhimpit. Tapi kalau bloknya melengkung, belum tentu gasketnya itu bocor. Nah, 7 tahun itu merupakan waktu yang cukup untuk bikin gasket ini tadi menjadi bocor. Akhirnya ini ya, apa namanya? Tidak bagus lah kualitasnya. Nah, Mas Adi, sedikit lagi Mas. Pada saat saya kemarin kejadian motor fan mati dan ada ampere panas naik, itu air radiator berkurang. Padahal kan radiator saya nggak bocor, menguap Pak. Jadi kalau ibaratnya air titik didihnya itu adalah 100 derajat, maka ketika motor mesin overheat terjadi, itu kan di 114 derajat. 114. Kita pernah membuatkan video yang waktu posisi Grand Livina ada di sini Pak. Mungkin Pak Taufik ingat ya. Ada Grand Livina di sini, indikator overheatnya nyala. Nah kan kita kan sempat memasang ini dulu ya, scanner dulu ya. Nah ketika kita lihat overheatnya nyala kan scanner mengatakan 114 derajat waktu itu. Saya masih ingat 114 derajat. Maka ketika 114 derajat sebenarnya kan air mendidih Pak. Iya betul ya. Nah air mendidih seperti Pak Taufik bilang, kalau misalnya overheat itu terjadi, airnya dia menyusut, maka itu bisa kemungkinan besar disebabkan meskipun belum ada nyebrang air ke ruang bakar, itu kemungkinan besar dari air tersebut keluar ke reservoirnya penuh, akhirnya meludak. Terus begitu mobil dingin, akhirnya kan masuk kembali. Kalau mobil dingin di dalam sistem pendinginannya nggak bocor, itu kan di sistem pendinginan terjadi kevakuman Pak. Kalau terjadi kevakuman sementara dia tidak ada kebocoran di ruang bakarnya, tentu dia akan menyedot dari reservoir. Akhirnya reservoirnya yang tadinya tumpah itu menjadi habis. Paling nggak berkurang. Nah, tapi kalau misalnya di dalam sistem pendinginannya itu ada kebocoran, entah radiatornya bocor, entah gasketnya itu tadi udah bocor meskipun blok atau head silinder kadang-kadang nggak melengkung, itu bocor juga bisa Pak. Head nggak melengkung tapi jebol gasketnya bisa. Gasketnya yang malah yang rusak. Gasketnya yang kalah. Kayak misalnya gasket asbes. Asbes ya biasanya. Asbes itu kadang-kadang kita nemukan nih mobil Terrano. Ini kita agak melenceng sedikit. Terrano itu blok sama headnya nggak melengkung. Kijang saya dulu Pak. Ada kasus kijang saya melengkung itu. Apa namanya? Overheat itu blok sama headnya nggak melengkung. Tapi gasketnya jebol. Betul. Nah, ketika di sistem pendinginan ini ada kebocoran baik gasket maupun radiatornya, maka dia tidak ada kevakuman. Ketika penyusutan temperatur atau temperatur itu turun, air kan pasti menyusut Pak.
Nah, itu kalau dia terjadi kevakuman kan akan nyedot dari reservoir. Ya. Tapi kalau di sana reservoirnya itu habis. Enggak, justru enggak habis. Reservoirnya itu masih di batas maksimal, masih aman. Dan di radiatornya itu dia berkurang airnya, maka itu ada kebocoran. Oh, iya. Makanya customer ada sering curhat, "Mas, ini mobil saya habis temperaturnya naik." Tapi nggak normal. Nggak normalnya gimana? Itu kan biasanya kan air berkurang. Ini airnya di reservoir nggak berkurang. Coba dibuka, Pak. Buka. Radiatornya. Begitu radiatornya dibuka ternyata nyusut. Kenapa? Ketika dia nyusut itu berarti dia ada kebocoran di area, entah itu radiatornya, entah itu gasketnya. Maka ketika ada kebocoran ini, maka ada penyusutan bukan di reservoirnya, tapi di dalam sistem yang ada di dalam mesin dan juga radiator. Nah, kalau sudah itu terjadi, maka itu akan overheat berkali-kali. Karena apa? Udaranya yang di dalam sistem pendinginan banyak. Kalau udara banyak, maka dia akan melaporkan panas. Di dalam sini ada campuran udara dan juga airnya itu yang kejebak itu menjadi panas berlebih. Makanya jangan heran kalau dikatakan di reservoir itu airnya masih banyak, tapi kok terjadi overheat, coba dicek di area radiatornya. Bisa jadi air yang ada di radiator itu berkurang. Nah, kayak gitu, Pak. Mungkin gitu, Pak. Baik, kita sholat asar dulu. Mas Ardi, kita sholat asar dulu. Buat Sobat Apedia, konten ini sangat bermakna sekali karena banyak yang bertanya. Buat saya terutama jadi pembelajaran. Kalau besok-besok terjadi overheat, matikan dulu. Jangan biarkan berjalan. Jangan biarkan berjalan, matikan mesin, kemudian minimal buka kap mesin, kita bisa melihat di area radiator kah ada kebocoran atau di dalam selang-selangnya. Kayak gitu, itu ada kebocoran kah atau mungkin motor fan-nya nggak hidup. Betul. Dan jangan buru-buru buka radiator. Karena kalau misalnya tidak ada kebocoran di sistem radiator, maka ketika dia dibuka muncrat, Pak. Tapi kalau dia ada kebocoran dibuka malah nggak muncrat. Karena airnya keluar dari yang tempat yang bocor. Terima kasih, semoga video dari kami ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe dan juga share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan komentar di kolom komentar biar rame. Alhamdulillah, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.